Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Rosada akan memaparkan makalah yang berjudul Mupel IPA dalam Kurikulum 2013, Analisis Keterkaitan atau Relevansi Buku Guru dan Buku Siswa, serta Miskonsepsi IPA. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan IPA di SD dengan dosen pengampu yaitu Dr. Sri Sulistiorini, MPD. Peta konsep yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tentang kedudukan muatan pelajaran IPA dalam kurikulum 2013, analisis atau keterkaitan antara buku guru dan buku siswa, miskonsepsi dalam pembelajaran IPA, dan yang terakhir tentang contoh miskonsepsi IPA dalam kelas. Adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui kedudukan Mupel IPA dalam kurikulum 2013, yang kedua untuk mengetahui analisis keterkaitan antara guru dan buku siswa, dan yang terakhir untuk mengetahui miskonsepsi IPA. Yang pertama, kedudukan muatan pelajaran IPA dalam kurikulum 2013. IPA diajarkan pada tingkat kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6 sesuai Permendikbud nomor 57 tahun 2014 tentang kurikulum 2013. Bahwa muatan IPA di SD itu mempunyai alokasi waktu sebanyak 3 jam pelajaran setiap minggu, dan ruang lingkupnya adalah mencakup tentang alfa. Konsep-konsep tersebut dapat dipelajari dengan menggunakan 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking and problem solving atau berpikir tingkat tinggi dan pemecahan masalah, dan yang terakhir kreatif dan yang kedua analisis keterkaitan antara guru dan buku siswa. Kurikulum 2013 dilengkapi dengan buku panduan guru yang disebut buku guru dan buku teks pelajaran yang disebut buku siswa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah pasal 1 ayat 1-2. Apa itu buku siswa? Buku siswa yaitu buku panduan sekaligus buku aktivitas pembelajaran yang diperuntukkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu, yaitu menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 halaman 3-. Isi buku siswa dirancang dan dilengkapi lembar kegiatan agar pembelajaran kontekstual dapat terlaksana. Isinya antara lain anak-anak bisa mengamati, menanya, menalar, mencoba, berdiskusi, dan berkomunikasi. Peran dan fungsi buku siswa menurut Kemendikbud 2013 halaman 3-6 antara lain seperti itu: panduan bagi siswa dalam melaksanakan KBM atau kegiatan pembelajaran, penghubung antar guru, sekolah, dan orang tua, karena di situ terdapat tanda tangan untuk orang tua, diketahui orang tua, kemudian lembar kerja siswa, buku skenario langkah-langkah pembelajaran, sumber penilaian hasil pembelajaran berupa lembar kerja atau portofolio, media komunikasi antara guru dan siswa, dan yang terakhir kenang-kenangan rekam jejak belajar. Sedangkan buku guru adalah buku panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas yang berisi langkah-langkah pembelajaran yang didesain menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan kurikulum 11. Isinya meliputi jaringan tema, kemudian kegiatan pembelajaran tematik, pengalaman belajar bermakna, berbagai teknik penilaian, informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. Yang keenam, kegiatan interaksi guru dan orang tua, dan yang terakhir petunjuk penggunaan. Sedangkan fungsi buku siswa antara lain sebagai berikut: sebagai petunjuk penggunaan buku siswa, yang kedua sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas, yang ketiga penjelasan tentang metode pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam contoh analisis buku guru dan buku siswa kelas 4 tema 5 pahlawanku
subtema 1 tentang perjuangan para pahlawan pembelajaran 1, yaitu mupelnya ada bahasa Indonesia, KD-nya. Nah, analisisnya hasilnya adalah ditemukan buku guru sudah sesuai dengan materi karena materi buku siswa ada pada halaman 2-3, sudah sesuai KD-nya. Kemudian indikator di buku guru tidak ada sehingga guru perlu mengembangkan dari KD-nya dan mengembangkan bahan ajar yang lain. IPS, nah, keterkaitan KD-nya antara buku guru dan buku siswa sudah sesuai, tetapi materinya masih dangkal karena belum dijabarkan secara rinci. Indikatornya juga belum ada pada buku guru sehingga harus mengembangkan dari KD sendiri. Sendiri KD 3.7 sudah sesuai dengan buku siswa KD-nya. Kemudian materinya juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Tapi hanya ditulis poin-poinnya saja, jadi guru harus mengembangkan dengan bahan. Miskonsepsi dalam pembelajaran IPA. Menurut Ausable et al., apa itu miskonsepsi? Yaitu konsep adalah dari kata konsep, yaitu benda-benda atau kejadian-kejadian, situasi-situasi atau ciri-ciri yang memiliki ciri khas dan terwakilkan dalam setiap oleh sesuatu tanda. Menurut Flower and Judd tahun 1987 menyatakan bahwa miskonsepsi adalah pengertian tentang suatu konsep yang tidak tepat, salah dalam menggunakan konsep nama, salah dalam mengklasifikasikan contoh-contoh konsep, keraguan terhadap konsep-konsep, tidak tepat dalam menghubungkan berbagai macam konsep dalam susunan hierarkinya, atau pembuatan generalisasi sesuatu yang berlebihan. Miskonsepsi merujuk pada suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah yang diterima oleh para ahli, bisa dari siswa, guru, atau dari bahan ajar itu sendiri. Kemudian contohnya miskonsepsi IPA dalam kurikulum 2013 yaitu ditemukan pada buku guru halaman 40 tema 6 yaitu panas dan perpindahannya. Pada subtema 1 suhu dan kalor pada pembelajaran 6 KD 3.6. Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dijelaskan bahwa air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Faktanya, titik didih air di berbagai tempat adalah berbeda. Maka dari itu, untuk solusinya, siswa perlu membuktikan dengan percobaan, yaitu percobaan kalor dan perpindahan kalor. Kesimpulannya yaitu kurikulum 2013 diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, nilai, sikap dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam kemahiran, ketepatan, keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, kompetensi melandasi pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 yang lebih aktif mencakup 3 aspek penting, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian isi buku siswa dirancang dan dilengkapi dengan lembar kegiatan pembelajaran kontekstual dapat terlaksana dengan baik tanpa terjadi miskonsepsi dan baik. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum